儿待着去。停！回根，皆可杀。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tonggak dari Sword of Kami atau yang kalian kenal sebagai Chen Ping An. Untuk di part sebelumnya, Zulu dihajar hingga babak belur oleh Chen Ping An. Tetapi ya, dia meminta kepada ayahnya yaitu Zhu He untuklah menghajar Chen Ping An. Kebetulan ya di sana tidak ada Aliang. Sehingga Zhu He terpaksa untuklah melakukannya. Emangnya anak durhaka guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk Aliang, dia sedanglah mengenang masanya bersama dengan Qi Jingchun ketika muda. Yang dimana Qi Jingchun telah memutuskan untuklah berkelana dengan Aliang. Dan dia sama sekali tidak inginlah belajar. Tetapi Aliang menolaknya dengan alasan dia masihlah begitu muda dan disuruh untuklah belajar terlebih dahulu. Padahal kenyataannya Aliang telah melihat kalau Qi Jingchun akanlah menjadi salah satu orang yang sangatlah ditakuti. Salah satu buktinya seperti di season pertama guys, semuanya ketar-ketir ketika mendengar nama dari Qi Jingchun. 总有一天会长大，变得稳重。所谓的快意恩仇。 Lalu kita berpindah dengan Chen Ping An yang sedanglah bertarung dengan Zhu He yang diikuti oleh Zulu. Meski sudah 2 melawan 1, mereka tidaklah mampu untuk menandingi Chen Ping An. Dan ketika Chen Ping An menggunakan energi pedangnya, yaitu Jian Lai, Zhu He sama sekali tidak bisa untuklah bertahan. Jika serangan tersebut tidak dihentikan oleh Aliang, mungkin ya mereka berdua sudahlah menjadi debu. Aliang hanya bisa geleng-geleng kepada mereka bertiga. Pertama, kepada Chen Ping An, dia benar-benar membuang energi pedangnya hanya untuk menghadapi mereka berdua. Sedangkan untuk Zhu He, dia langsunglah dinasihati oleh Aliang. Sebagai ayah, dia sama sekali tidak memiliki jati diri. Seharusnya dia bisa untuklah memberikan sebuah keputusan. Jadi karena dia sudah berada di sini, Alianglah yang akan memberikan sebuah keputusan. Karena perkara ini diawali oleh Zulu, maka ya pedang bambu ini akanlah menghabisi nyawanya. Mendengar itu, Zhu He langsung meminta maaf dan meminta biarkan Zulu pergi dari sini. Dan Aliang mempertanyakan kepada Chen Ping An apa yang akanlah dia lakukan. Chen Ping An berkata, dia sudah mengatakan dari awal kalau Zulu haruslah menanggung akibatnya, yaitu mati di tangannya. Sehingga Chen Ping An melangkah perlahan-lahan, membuat Zhu He langsunglah ketar-ketir. Dia pun teruslah memohon dan membenturkan kepalanya. Dan Chen Ping An langsunglah melayangkan pukulannya. Tetapi ya bukan benar-benar pukulan, melainkan ya sebuah tamparan. Dan ini adalah hukuman baginya. Dan Aliang berkata hukuman lebih baik daripada kematian. Dan dia menasihati kepada mereka berdua untuklah jangan mengulangi perbuatannya lagi. Jika tidak, maka dia sendirilah yang akan turun tangan. Sedangkan Chen Ping An meminta kepada mereka berdua untuk pergi dari sini. Dia tidak inginlah melihat mereka berdua. Sedangkan untuk Lin Suyu, dia yang sebelumnya telah mendapati sebuah surat, ternyata isinya begitu sangatlah penting. Dan wanita yang sebelumnya kenal dekat dengan Aliang, ternyata identitas aslinya adalah penatua agung dari Istana Musim Semi Abadi Dali. Kedatangan dia di sini ya mengajak Lin Suyu untuklah menjadi muridnya dan memasuki Istana Musim Semi Abadi Dali untuklah melatih Tao. Tetapi Lin Suyu menolaknya. Sebab ya untuk keluarganya sendiri saja sama sekali tidaklah mempedulikannya. Bagaimana bisa orang luar mencoba untuklah mempedulikannya. Tetapi ya untuk wanita ini langsunglah memperlihatkan sebuah jembatan keabadian. Jika dia menapaki jembatan ini, maka dia akanlah tahu segalanya. Sayangnya, keputusan Lin Suyu tidak bisa diubah. Dia tetaplah menolaknya.
Dia tahu semua ini berkat dari marga keluarganya. Tetapi ya, dia terlahir bukan karena pilihannya. Dan sekarang, dia memiliki jalannya sendiri. Setelah merobek surat undangan, sang penatua hanya bisa geleng-geleng kepala dengan berkata, sayang sekali, giok yang begitu indah memutuskan jalan untuklah bertapa. Setelah sang penatua pergi dari sana, Li Hua dan Boping lari tergesa-gesa dengan memberitahu ada hantu. Sedangkan untuk Aliang memberikan sebuah pesan terakhir. Selama di dalam perjalanan, dia sebenarnya terus-terusan menguji Chen Ping'an. Namun ya, dia terus-terusan berhasil. Dan kemungkinan ini adalah ujian terakhirnya. Yang berarti sebentar lagi Aliang akanlah pergi. Dan dia inginlah tahu apakah Chen Ping'an bisalah bertahan sampai Wei Jin dari kuil angin dan salju keluar dari pengasingannya. Karena yang sebenarnya dialah yang ditugaskan untuk melindungi mereka, bukanlah dirinya. Chen Ping'an tahu kalau kedatangan dia di sini atas kemauannya sendiri. Jadi ya Chen Ping'an bertanya, jika dia mengenali gurunya yaitu Qi Jingjun, bagaimana kabar dia sekarang? Mendengar itu ya, Aliang langsunglah menggebrak meja dengan memberitahunya kalau Qi Jingjun sudahlah meninggal dunia. Untuk Chen Ping'an, sebelumnya ya sudah menduganya. Tetapi dia tidaklah mau mempercayai ini semua sampai dia melihat kebenarannya. Aliang hanya memegang pundaknya dengan berkata kalau dia dengan Qi Jingjun sama persis, sama-sama seperti anak bodoh yang tulen. Dan dia memberitahu kembali jalan kultivasi itu sangatlah menyulitkan. Dari banyaknya godaan, banyaknya hambatan, bahkan ada orang yang mencoba untuklah menjatuhkannya karena kecemburuan guys. Dan karena dia telah dipilih oleh Qi Jingjun, maka ya dia yang akan menggantikan Qi Jingjun untuklah melatihnya. Dia akanlah ditempa ratusan kali. Semua itu bertujuan agarlah tidak mengecewakan pilihan dari Qi Jingjun. Jika dia berhasil untuklah ditempa berkali-kali, maka ya jalan kultivasi baginya sangatlah mudah untuk dilalui. Dan Aliang terus terang kalau Chen Ping'an memiliki sebuah kesempatan dan potensi, kalau dia memiliki masa depan yang baik dalam berlatih pedang daripada berlatih tinju. Iya, dari perkataannya, Aliang sangatlah percaya dengan pilihan dari Qi Jingjun, yaitu Chen Ping'an. Tidak lama dari itu, 3 bocah ini datang dengan memberikan kabar ada hantu yang menakutkan sedanglah mengejar mereka bertiga. Sementara itu, di tengah-tengah kota, pasukan Dali yang begitu banyak sudahlah siap untuk mengepung Aliang dan juga Chen Ping'an. Dan terlihat di atas langit, ada 3 dewa yang sebelumnya dipanggil guys. Mereka begitu sangatlah tertarik dengan energi pedang yang sebelumnya dikeluarkan oleh Chen Ping'an. Tetapi saat ini mereka tidaklah merasakan sepercik energi pedang sama sekali guys. Begitu juga ada beberapa petinggi dari Kekaisaran Dali seperti Liu Yu sebagai komandan markas besar militer. Begitu juga dengan si penatua agung guys. Untuk Liu Yu, dia sangatlah penasaran bagaimana dengan kemampuan dari Aliang. Dia inginlah sekali menghancurkan kepalanya dengan tangan dia sendiri. Sontak ya, sang penatua agung meminta janganlah meremehkan kemampuan dari Aliang. Karena bagaimanapun juga, Aliang adalah orang yang begitu legendaris. Namanya saja sudah sangat tak terkenal. Apalagi untuk rananya yang sudah berada di alam ke-12. Wow! Sedangkan hantu yang sedanglah mengejar mereka ini bukanlah musuh dari Chen Ping'an ataupun Aliang. Justru roh yin ini adalah pihak yang akan menggantikan Aliang dalam melindungi mereka dalam perjalanan. Dan Aliang berpesan, lindungilah dengan baik. Seminimal-minimalnya, dia haruslah mengantarkan sampai perbatasan Dali, yaitu celah orang liar. Untuk roh yin juga mempertanyakan kepada Aliang, mengapa dia bersedia untuklah mempercayai makhluk sepertinya melakukan tugas seperti ini.
Padahal ya, dia sama sekali tidak memiliki asal-usul yang jelas. Jawaban dari Alyang, kalau dia begitu sangatlah familiar. Jadi ya, dia mempercayainya. Jawaban yang tidak masuk akal ya. Selagi mereka berbicara, ternyata ada orang yang sedanglah menguping. Yang tak lain adalah Li Jin, sebagai calon dari Dewa Sungai. Tetapi ya, hanya dengan satu serangan saja, Li Jin langsunglah meninggal dunia. Dan mengejek Li Hua, apakah dia ini setiap hari menginjak tai anjing? Maksudnya itu ya, setiap hari Li Hua selalu mendapati kesialan guys. Dan untuk jiwa dari Li Jin kembali disegel di buku ikannya guys. Sedangkan untuk Lin Sui diberikan sebuah jimat dan disuruh untuklah belajar dengan baik. Lalu Alyang melangkah maju ke depan, membuat mereka semua penasaran dan mengikutinya dari belakang. Ketika dia membuka pintunya, terlihatlah pasukan Dali yang begitu banyak sudahlah menyambutnya. Lalu Alyang meminta kepada Chen Ping'an untuklah mendekati dirinya. Hari ini dia akanlah mengajari metode untuklah mengatur energi 18 hentian. Intinya, Chen Ping'an akanlah diajari kemampuan bela diri pedang. Sedangkan di Kekaisaran Dali, mereka sama sekali tidaklah tahu asal-usul dari Alyang. Seharusnya yang mereka tahu, Wei Jin bertugas untuklah melindungi Chen Ping'an dan lainnya. Tetapi untuk rananya berada di alam ke-12. Sebagai kaisar ya, meremehkan kemampuan dari Alyang. Karena dia masih memiliki Bai Yujing sebagai senjata andalan dari Kekaisaran Dali. Sedangkan Alyang meminta kepada Chen Ping'an, lihatlah dengan baik-baik. Sehingga dia pun menerjang dan membabat habis seluruh pasukan Kaisar Dali. 7万天之祖令第二庭，停，为一庭，百脉气管灵台至玉叶宫，动九府至纯阳府。 Totalnya ada 18 gerakan. Setiap gerakannya diperhatikan dengan baik oleh Chen Ping'an. Dan ketika berada di gerakan terakhir atau gerakan ke-18, semuanya langsunglah rata. 气质腹中，气质腰间，聚集，七体，爱上方，剑意深长，一回根。 Setelah meratakan seluruh prajurit, Chen Ping'an kembali dipertanyakan apakah dia sudahlah menghafalnya. Chen Ping'an mengiyakannya dan dia diminta untuklah belajar dengan pelan-pelan. Lalu Alyang menunjuk kepada 5 orang yang berada di atas kalau mereka langsung saja maju sekaligus karena dia sedanglah buru-buru. Sehingga ya mereka terprovokasi dan menerjang bersama-sama. Terutama untuk Liu Yu yang sebelumnya meremehkan kemampuan dari Alyang, dialah orang pertama yang menerjang. Tetapi terlihat tidak ada satupun serangan yang mengenai Alyang. Justru dialah yang mendapati serangan bertubi-tubi. Sedangkan untuk Song Jixin yang bersama dengan kaisar alias ayahnya, mereka memasuki sebuah pagoda. Pagoda ini memiliki sebuah pedang besar di setiap ruangannya. Dan ketika berada di puncak pagoda, ayahnya mempertanyakan apakah dia tahu mengapa dia melakukan semua ini. Songmu alias Song Jixin hanyalah tahu kalau ibunya inginlah sekali menghabisi nyawa dari Chen Ping'an. Ayahnya membenarkan hal tersebut. Faktor utamanya adalah Chen Ping'an. Tetapi yang jauh lebih penting dari permasalahan ini adalah Dewa Gunung yang telah berpihak kepada Chen Ping'an. Karena ya Kekaisaran Dali ini berada di bawah kaki-kaki penggunungan guys. Dengan keberpihakannya Dewa Gunung, maka ya seluruh energi untuk Kekaisaran Dali pasti akanlah terhambat. Jadi ya, dia akanlah melakukan pertarungan ini dengan menggunakan pedang besar yang disebut sebagai Bai Yujing
untuklah menyelesaikan semua ini. Sedangkan ya untuk Alyang, dia telah berhasil menyelesaikan pertarungannya. 5 orang sebelumnya telah meninggal dunia. Lalu Alyang tertuju dengan Kekaisaran Dali yang telah menyiapkan serangan terkuatnya. Lantas dia meminta kepada Boping untuklah memberikan pedang yang sebelumnya dia dapatkan. Sebagai gantinya ya, dia memberikan botol labu araknya. Untuk Boping ya, dia memberikannya, dan jika memang adanya kerusakan, dia tidak perlu untuk mengembalikannya. Jadi ya, maksud dari Boping, gunakanlah sesuka hatinya, agarlah dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Begitu guys. Lalu, Alyang meminta kepada Rohin untuklah membentuk formasi pertahanan. Karena ya, dampak dari serangan ini bisalah menghancurkan mereka. Lalu, dia pun melepaskan topi jeraminya. Siapa sangka guys, topi jeraminya ini ternyata menyembunyikan kultivasi dia selama ini. Sama seperti Wang Lin ya, ketika topi jeraminya dilepaskan, energi yang begitu besar menembus langit. Dan Alyang sungguh begitu kecewa. Karena untuk dunia ini sama sekali bukanlah tempat yang bisa dia tempati. Karena dunia ini tidaklah mampu untuk menahan kekuatannya guys. Untuk Li Hua, dia meminta kepada Alyang untuk jangan meninggalkannya. Karena ya untuk ibunya serta kakak perempuannya juga meninggalkan dirinya. Alyang sebenarnya tidaklah mau untuk meninggalkan mereka berempat. Tetapi karena takdirnya bukanlah berada di sini, dia haruslah terpaksa melakukannya. Dan dia berpesan kepada mereka semua, jika ingin menjadi orang yang begitu bebas, maka jadilah orang sebebas mungkin dan tidak boleh terbatas dengan apapun yang berada di depan. Meskipun lawan mereka nantinya adalah sebuah aturan yang tak kasat mata di antara langit dan bumi, mereka juga haruslah bisa untuk menghadapinya. Dan jika mereka telah menjadi kuat, jangan sekali-kali mencoba menindas para manusia. Karena para manusia memiliki tubuh yang begitu lemah, hati yang begitu lemah. Jadi ya, jika mereka inginlah menindas, maka carilah orang yang jauh lebih kuat. Maka mereka juga akanlah menjadi lebih kuat. Dan Alyang berkata, setelah menghajar Dali, maka dia akanlah pergi ke tempat lain untuklah menghajar beberapa orang yang jauh lebih kuat daripadanya. Dan dia berpesan kepada Chen Ping'an, janganlah lupakan semua perkataannya. Dan dia meminta kepada Chen Ping'an, berikanlah senyuman terakhir kepadanya. Setelah Chen Ping'an memberikan senyuman, Alyang langsunglah menerjang ke arah Kekaisaran Dali dengan begitu sangatlah cepat. Selagi dirinya menerjang, dia membenarkan perkataan dari si penatua atau guru dari Qi Jingchun dulunya guys. Kalau semua perkataan dia benar, dengan mereka ada, barulah dunia yang penuh harapan akanlah benar-benar terjadi. Dan dia membenarkan dunia ini sangatlah indah ketika seseorang memiliki harapan yang begitu baik. Jadi ya, sebagai gantinya, dia akanlah menjadi orang yang akanlah membuka jalan harapan tersebut. Dan kita bersambung untuklah di episode 5 kali ini. Ya, dari episode kali ini ya, kita mendapati banyak sekali pelajaran dari Alyang guys. Dan juga ada sebuah fakta menarik ya, dari setiap perkataan Alyang serta kultivasinya yang bukan berada di alam ke-12. Sebab ya, untuk dunia yang ditempati oleh Alyang, sama sekali tidaklah bisa menahan kekuatannya. Maka dari itulah, dia harus pergi sekarang juga. Jika tidak, hukuman surgawi akanlah datang menemui dirinya. Sama seperti di season pertama. Maka dari itulah Alyang harus pergi. Tetapi ya, kita kagak tahu nih, kepergian dia ini apakah akan meninggal dunia atau pergi ke tempat lain. Dan juga, apakah kalian percaya dari perkataannya Alyang kalau Qi Jingchun telah meninggal dunia?
Sebenarnya sih untuk Mimin yang sama sekali tidak membaca novelnya, ya percaya-percaya aja. Dikarenakan untuk di season pertama, kita telah melihat kalau Chi Jing-chun telah lenyap menjadi butiran debu. Itu pun dilihat oleh Chen Ping-an guys. Ini konteksnya sebagai orang yang tidaklah membaca novelnya sama sekali ya. Jika membaca novelnya sih sudah pasti tahu apa yang akan terjadi guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continued, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 待着去。停！回根皆可杀。